Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang statistika. Ya, dimana statistika ini sangat bermanfaat dan berguna dalam kehidupan bermasyarakat, ya, baik dari pemerintahan maupun dari masyarakat pada umumnya. Ya, berikut adalah penerangan langkah-langkah untuk penyelesaian dari soal-soal statistika. Ya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang statistika, ya, dimana statistika ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalkan untuk mencari rata-rata usia pada suatu daerah, untuk mengukur pemilih dalam pemilihan tertentu, misalkan pilkada, pilkades dan sebagainya, ya, dan bisa juga untuk mengukur jumlah kemiskinan, usia rentan dan lain-lain, ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan lanjut untuk membahas apa saja isi dari materi statistika ini. Pokok pembahasan pada pertemuan kali ini kita akan bagi menjadi 3. Yang pertama ada mean, ya, atau nilai rata-rata. Yang kedua ada modus atau nilai yang sering muncul, dan yang ketiga ada median atau nilai tengah. Dimana dari ketiga materi ini termasuk kepada ukuran pemusatan data, dimana ukuran pemusatan data ini berfungsi untuk membandingkan dua populasi tertentu. Ya, misalkan kita mau membandingkan nilai rata-rata dari kelas A dan kelas B, ya, dimana nilai-nilai tersebut bervariasi dan kita akan membandingkan kelas mana yang lebih unggul. Nah, maka kita dapat menghitung nilai rata-rata dari kedua kelas tersebut. Ya, misalkan dari beberapa nilai di kelas A itu dapat rata-ratanya 7, dan di kelas B misalkan rata-ratanya itu 6. Nah, berarti kita dapat membandingkan bahwa kelas A itu lebih unggul daripada kelas B. Ya, itu salah satu contoh yang bisa dipahami secara garis besar, ya. Nah, untuk lebih detailnya kita akan kupas satu persatu, ya, dimulai dari materi yang pertama. Ya, nah, untuk materi yang pertama ini tentang mean atau rata-rata, ya, dimana dari kumpulan nilai-nilai tersebut nanti akan dipusatkan menjadi suatu angka tertentu, ya, dan dianggap semua anak tersebut mempunyai nilai yang sama, ya, atau disamaratakan, makanya disebut dengan rata-rata. Jadi mau yang nilainya 3 mau nilainya 9, nanti kalau misalkan ketemu rata-ratanya angka 7, berarti dianggap semua di populasi tersebut, atau misalkan kita anggap kelas itu nilainya semua rata 7. Ya, kalau misalkan ketemu rata-ratanya 6, berarti dianggap semua dapat nilai 6, ya. Tapi baru dianggap, ya, tidak sebenarnya nilainya 6. Sedikit mereview tentang mean atau rata-rata waktu SMP, ya, dimana mean ini rumusnya adalah jumlah nilai dibagi dengan banyaknya data. Ya, misalkan kita punya data 2, 4, 6 dan 8, ya, dimana terdapat
4 data. Nah, dari keempat data tersebut kita tinggal jumlahkan ya. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ya, hasilnya adalah 20 ya. Kemudian dibagi dengan banyak data ya, datanya ada 4 jadi tinggal bagi 4 ya. 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5 ya. Tapi pada pertemuan kali ini kita tidak akan membahas contoh soal yang seperti ini karena ini sifatnya masih dasar ya. Nah, selanjutnya adalah di sini Bapak mempunyai contoh soal ya, dimana contoh soal ini adalah data kelompok. Nah, kalau tadi yang contoh pertama adalah data tunggal, yang sekarang adalah data kelompok. Nah, misalkan di sini ada daftar hasil ulangan matematika yaitu dari 38 sampai dengan 100. Ya, di sini ada rentang. Apa itu rentang? Yaitu dari misalkan yang kelas pertama itu 38 sampai 46. Ya. Terus 47 sampai 55 dan seterusnya sampai 92 sampai dengan 100 ya. Nah, itu kelas-kelasnya ya. Adapun frekuensi adalah jumlah dari katakanlah orang yang mempunyai nilai tersebut ya. Misalkan kelas yang pertama 38 sampai 46 itu ada 1 orang, 47 sampai 55 itu ada 5 orang, 56 sampai 64 ada 7 orang dan seterusnya. Ya, ini dari frekuensi-frekuensi tersebut jika dijumlahkan ini totalnya ada 80. Ya, berarti 80 orang. Ya, nah di sini kita akan membuat tabel tambahan untuk mencari nilai mean ya, atau rata-rata. Nah, di sini ada tabel tambahnya, ada XI dan FI dikali XI ya. Nah, dari XI tersebut ya, ini diperoleh dari nilai tengah dari kelas yang pertama ya. Kelas yang pertama itu kan 38 sampai 46. Nah, ini ya 38 sampai 46 kita urutkan 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Nah, XI ini adalah nilai tengah dari rentang angka tersebut ya. Nah, dari nilai tengahnya yaitu 42 ya, dan seterusnya 51, 60, 69 sampai 96. Ya, ini merupakan nilai tengah dari masing-masing kelas. Ya, adapun FI dikali XI itu jelas berarti FI-nya frekuensi dikali XI ya, berarti 1 dikali 42 hasilnya 42, 5 dikali 51 yaitu 255, 7 kali 60 yaitu 420 dan seterusnya ya. Nah, jika ditotal ini totalnya adalah 6177 ya. Nah, sebenarnya untuk rumus dari mean baik data tunggal maupun data kelompok sebenarnya tidak berbeda ya. Di sini ada kalau jumlah frekuensi itu banyak data, sedangkan jumlah dari FI dikali XI itu jumlah nilai ya, seperti yang tadi pertama. Nah, adapun hasil dari mean, nah tinggal balikin lagi ke rumus yang pertama. Rumus yang pertama adalah jumlah nilai dibagi banyak data ya. Itu berarti 6177 dibagi dengan 80 ya, hasilnya yaitu 77,2125 ya. Ini contoh soal dari mean. Selanjutnya materi selanjutnya yaitu tentang modus. Kita ambil contoh sama dengan mean. Ini bedanya, ini tidak ada jumlah dari frekuensi.
Nah, untuk modus sendiri, langkah pertama adalah dengan mencari jumlah frekuensi yang terbesar. Jumlah frekuensi yang terbesar di sini adalah 25. Maka kita tentukan 25 ini adalah kelas modusnya. Kenapa 25? Karena pengertian dari modus adalah data yang sering muncul. Ya, berarti kita tentukan 25 adalah data yang sering muncul. Karena frekuensinya ada 25 kali atau 25 orang. Nah, kita tarik lurus ke depan. Nah, angka yang paling depan kita lingkari seperti ini ya, untuk memudahkan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan tepi bawahnya atau TB. Nah, untuk TB sendiri yang 74 kita kurangi 0,5 sama dengan 73,5. Nah, dapat dikurangi 0,5 dari mana? Nah, asal mulanya yaitu 73 dan 74. Nah, ini adalah batas dari kelas yang atas dengan kelas yang modus. Ya. Nah, tepi bawahnya atau batas yang paling bawah yaitu 73,5. Ya, ini tengah-tengah dari perbatasan antara 73 dan 74. Ya, makanya kenapa dikurangi 0,5. Nah, selanjutnya kita menentukan panjang kelas. Panjang kelas ini diperoleh dari 100 dikurangi 91 atau data yang bawah dikurangi data yang atas. Ya, hasilnya 9. Dan ini tidak harus 100 dikurangi 91 ya, bisa 91 dikurangi 82, bisa 82 dikurangi 73 atau 73 dikurangi 64 dan seterusnya ya. Pokoknya data yang bawah dikurangi data yang atas. Nah, selanjutnya ini untuk menentukan D1. D1 itu frekuensi dari kelas modus dikurangi frekuensi yang atasnya ya. Berarti 25 dikurangi 12 hasilnya 13. Nah, selanjutnya menentukan D2. D2 itu frekuensi dari kelas modus dikurangi frekuensi yang bawahnya. Nah, D2 ini berarti 25 dikurangi 22 hasilnya 3. Oke ya, kita udah memperoleh TB. Tepi bawahnya 73,5, panjang kelasnya 9, D1 nya 13 dan D2 nya 3 ya. Kita hilangkan semua ya, kita fokus ke pengerjaan soal. Nah, untuk rumusnya sendiri, rumus modus adalah atau MO ya sama dengan TB ditambah P atau panjang kelas dikali D1 per D1 ditambah D2. Nah, kita tinggal masukkan data-data yang tadi di atas. Untuk TB nya 33,5 ditambah 9 kali 13 per 13 ditambah 3. Nah, diperoleh ya, 13 tambah 3 kan 16. Nah, terus 73,5 ditambah, nah 9 dikali 13 bagi 16 hasilnya 7,3125 ya. Nah, untuk yang TB sendiri ini nanti paling akhir ya dijumlahkan, jadi jangan ditambah dulu ya, jadi bukan 73,5 ditambah 9 ya. Ini untuk 73,5 ini terakhir untuk pengerjaannya ya. Nah, selanjutnya baru dijumlah ya, hasilnya 80,8125. Nah, ini langkah untuk pengerjaan modus.